wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Cindy Husmafiro, Irmidia Malia, dan Rahena Eksati Kornia akan membahas tentang sidang isbat penentuan awal puasa dan hari raya. Urgensi dan dinamika isbat. Kata isbat merupakan bentuk masdar dari kata asbata yusbitu isbatan yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiaan. Istilah isbat dalam konteks ini itu digunakan untuk menetapkan awal bulan Hijriyah, terutama pada bulan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah sebagai hak dan wewenang pemerintah dan Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, pelaksanaan sidang isbat ini itu diselenggarakan oleh Menteri Agama secara terbuka dengan menghadirkan para utusan dan ormas-ormas di Indonesia. Nah, tujuan diadakannya sidang isbat ini itu untuk meminimalisir perbedaan serta menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Nah, selain itu, sidang isbat ini juga itu memberi kepastian kepada umat Islam sehingga putusannya itu selalu ditunggu-tunggu karena menyangkut urusan ibadah seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Nah, proses dalam pelaksanaan sidang isbat dimulai dengan melakukan presentasi dan simulasi tentang hasil hisab seperti ijtima, tinggi hilal, dan posisi hilal yang disampaikan oleh perwakilan dari anggota tim Falakiyah dan Ormas Islam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan, saran, dan sekaligus menunggu hasil laporan peruqyah di daerah-daerah yang melaksanakan pengamatan hilal di wilayah Indonesia. Nah, sebelum melakukan putusan penetapan Menteri Agama, menimbang data hisab dari berbagai tempat di Indonesia yang sebelumnya. Nah, mekanisme sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu telah melalui proses yang sangat amat panjang. Melalui tim Falakiyah, Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah membahas konsep penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah sampai 4 kali tahapan, yaitu yang pertama, ketika masih ada tenggang waktu 10 tahun. Yang kedua, ketika masih ada tenggang waktu 2 tahun. Yang ketiga, tenggang waktunya 1 tahun. Dan yang keempat, itu pada tahunnya sendiri sebelum tiba bulan Ramadan. Nah, hasil dari putusan pemerintah tentu ada pihak yang tidak menerima atau tidak puas dengan putusan hasil sidang isbat. Maka dari itu, sudah seharusnya hasil sidang isbat ini yang telah diputuskan oleh Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik Indonesia diikuti dan dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya masih ada umat Islam atau ormas Islam yang tidak mau mengikuti ketetapan pemerintah. Sidang isbat pada saat ini telah sesuai dengan fungsinya, yakni tanpa ada intervensi dari kelompok tertentu dan tidak ada lagi keputusan yang sifatnya memihak terhadap kelompok tertentu. Nah, hal ini itu dikarenakan dalam pelaksanaannya dihadiri oleh perwakilan ormas Islam di Indonesia, para pakar astronomi dan ahli hisab ruqyah. Putusan yang dihasilkan selalu berupaya mengkomodir masukan para peserta sidang isbat dan selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia khususnya. Nah, pada prosedur sidang isbat di kasih ruqyat oleh Pengadilan Agama. Nah, sidang isbat Ruqyatul Hilal telah menjadi agenda rutin tahunan bagi sebagian pengadilan agama. Nah, terutama yang kantornya terletak di daerah pesisir pantai. Jamaknya, Ruqyatul Hilal memang diselenggarakan di pesisir pantai, tetapi tidak sedikit juga yang digelar di bukit, di atas gedung, juga menara suara. Nah, pada pasal 52 ayat 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian ruqyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Nah, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberi penetapan isbat terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah pada rangka
Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Nah, sebelum Menteri Agama itu memutuskan penetapan terlebih dahulu, mendirikan pendapat Ormas Islam dan laporan dari beberapa daerah yang telah ditentukan, termasuk penetapan Pengadilan Agama berbagai daerah. Sementara Pengadilan Agama tetap melakukan pemantauan di lapangan, menerima, memeriksa, dan menetapkan isbat Rukyatul Hilal. Berbeda dengan proses pengambilan keputusan pada forum sidang isbat Kementerian Agama. Nah, penetapan Pengadilan Agama ini adalah wilayah yuridis di mana hakim dalam mengambil kesimpulan untuk sebuah penetapan didasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan di persidangan. Nah, ini juga penetapan awal bulan Ramadan oleh Menteri Agama. Yang tadi adalah Pengadilan Agama dan ini Menteri Agama. Nah, sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama yang dilakukan di akhir bulan Syaban, akhir bulan Ramadan, dan akhir bulan Dzulqa'dah merupakan suatu kepentingan yang menjadi tuntutan masyarakat Muslim di dalam akan menjalankan ibadah puasa dan mengakhiri bulan puasa, yang hal ini pelaksanaan sholat Idul Fitri tak bisa lepas dengan keberadaan waktu yang menjadi syarat sahnya sholat tersebut. Sehingga penentuan dan penetapan waktu tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam di Indonesia. Nah, Kementerian Agama selama ini menggunakan metode Rukyatul Hilal dengan memantau keberadaan hilal di beberapa lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, penetapan yang menjadi hasil sidang ini merupakan kesepakatan antara masing-masing ormas Islam yang diwakili oleh utusannya. Pemerintah hanya memfasilitasi, mengumpulkan para tokoh, para ulama untuk membicarakan kapan awal bulan itu ditetapkan. Oke, sekian dari presentasi kelompok 11. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.